Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update kinerja kuartal 2 saham Hexa dan kita akan bandingkan antara dividen Hexa dengan dividen dari UNTR dan PTBA. Jadi saham mana nih yang paling menarik untuk dividen investing? Sebelumnya disclaimer ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Jadi, sebelum rilis laporan keuangan kuartal 2 2024, sebenarnya manajemen dari PT Hexindo Adi Perkasa ini sudah memprediksi dan juga mengakui ya bahwa permintaan dan juga penjualan alat berat bakal mengalami penurunan, sehingga pastinya ini akan sangat berdampak terhadap kinerja dari saham Hexa itu sendiri. Jadi kita akan update dan juga kita akan review guys ya terkait dengan kinerja terbaru saham Hexa ini dengan menggunakan fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas, aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang lengkap yang ada di Stockbit Sekuritas, teman-teman bisa mendaftar dengan link yang saya taruh di kolom deskripsi ya. Oke guys, jadi kita akan fokus membahas terkait dengan fundamental, dividen, dan juga prospek dari kenaikan harga saham Hexa pada video ini. Yang pertama adalah dari sisi fundamental guys ya, yang mana tadi sempat kita bahas bahwa kinerja Hexa itu sudah diprediksikan oleh manajemennya sendiri bahwa akan terjadi penurunan karena penjualan alat berat yang juga menurun. Di mana kita melihat bahwa kuartal 1 2024 mengalami penurunan secara year on year dari 212 miliar menjadi 90 miliaran saja. Dan pada kuartal 2 2024 juga mengalami penurunan yang sama ya, dari 251 miliar menjadi 90 miliar pada kuartal 2 2024. So, sepanjang semester awal 2024 ini, ternyata kinerja dari Hexa ini cukup tertekan, guys. Dan kita pun melihat ya bahwa penjualan alat berat yang mengalami penurunan mungkin juga ada kaitannya dengan beberapa alat berat ya produksi Cina seperti Sany misalnya yang juga menjadi saingan dari Hitachi gitu ya. So, untuk Hexa ya kita melihat bahwa kinerjanya menurun, jadi ada potensi dividen yang akan dibagikan oleh Hexa untuk tahun depan juga akan menurun dan tidak akan sebesar seperti di tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dan itulah resiko ya guys ya dalam kita berinvestasi dengan menggunakan metode dividen investing. Yang pastinya setiap kuartal ini kita bisa mereview ulang ya guys ya. Kita bisa melihat lagi bagaimana prospek untuk dividen investing di saham-saham yang memang rutin bagi dividen. Yang pastinya jika laba bersihnya mengalami penurunan, maka dividennya pun akan menurun guys ya karena pastinya EPS atau earning per share juga pastinya menurun. Nah, secara valuasi ya, saham Hexa ini memiliki PE ratio 12,67 kali dengan PBV 1,85 kali, tapi jika harganya turun maka PBV-nya juga akan terus menurun. Sedangkan dari sisi profitabilitas net profit margin ternyata cukup rendah ya, hanya 3,92%. Dan kita lihat dari sisi dividen yield untuk tahun ini masih bisa bagi dividen dengan yield 13,11%. Tapi nanti kita akan prediksikan untuk teman-teman agar teman-teman bisa tahu ya guys ya, kira-kira di tahun 2025 nanti Hexa ini bisa bagi dividen berapa sih jika kita bandingkan dengan dividen yield di tahun ini ya yang sebesar 13,11%-an. Lalu dari sisi return on asset 8,21% dan return on equity 25,15%, kita melihat secara fundamental memang Hexa ini masih cukup oke, namun dari sisi profitabilitas cukup rendah dan kinerjanya juga masih cukup tertekan ya, terutama pada kuartal 1 dan kuartal 2 di tahun 2024 ini. Jadi ini sebenarnya adalah warning agar kita ya selalu mereview ulang ya investasi yang kita lakukan, terutama dengan metode dividend investing ini. Dividen investing memang metode termudah dalam melakukan investasi di saham, tapi bukan berarti dividen investing itu tidak ada resikonya sama sekali. Tetap ya guys ya, jika kita menggunakan sebuah metode dalam berinvestasi, mau itu swing trading, mau itu day trade, mau itu scalping, mau itu dividen investing, value investing, dan lain-lain, tetap akan ada resikonya ya guys ya. Dan jika teman-teman melihat guys ya, investor yang sudah mahir di bursa efek, mereka tidak sepenuhnya, prediksinya benar, terkadang mereka pun merasakan floating loss, kadang mereka pun merasakan minus gitu guys ya, di saham-saham yang menurut mereka bagus, tapi ternyata kinerjanya turun, dan bukan hanya trader guys yang cut loss sebenarnya. Bahkan, para value investor pun jika tidak sesuai dengan apa yang sudah mereka planningkan, tidak sesuai dengan skenario yang sudah mereka buat, biasanya value investor juga akan cut loss gitu ya, jika kinerjanya ternyata menurun dan tidak sesuai harapan mereka. Jadi, cut loss itu sebenarnya bukan identik dengan trader saja, tapi value investor juga bisa cut loss sebenarnya gitu ya. Nah, selanjutnya
apa yang bisa membuat kita tidak cut loss di saham Hexa? Kalau menurut saya ya karena Hexa ini masih, termasuk ya saham yang rutin bagi dividen, dan bahkan di tahun pandemi pun di tahun 2020, 2021 itu masih bisa bagi dividen. Jadi ketika labanya turun dan tertekan, saya rasa Hexa masih bisa bagi dividen. Meskipun resikonya dividen tidak akan sebesar di tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya, itu tetap, menjadi resiko guys ya dalam berinvestasi di saham Hexa. Jadi ya sebagai uang tunggu masih oke lah untuk kita melakukan averaging down dan kita berharap bahwa harga saham Hexa bisa melanjutkan, kenaikan ya guys ya ataupun terjadi bullish reversal lah. Karena untuk saat ini pun memang kita melihat ya harga saham Hexa itu masih cukup tertekan 1,8% di Rp5.450 per saham ketika video ini dibuat guys ya, sedang terkoreksi di hari Jumat lalu tepatnya pada tanggal 1 November 2024 kemarin. Jadi untuk teman-teman yang mungkin masih floating loss di saham Hexa, saya rasa teman-teman tidak usah terlalu panik ya, karena meskipun laba dan dividen Hexa ini ada potensi untuk turun, tapi setidaknya Hexa kemungkinan besar masih bisa bagi dividen gitu ya. Karena ada saham-saham lain yang secara prospek itu kurang bagus karena sudah tidak bisa lagi bagi dividen. Nah, jadi kita akan prediksikan guys ya untuk dividen Hexa, di tahun 2025 nanti dan juga, kita akan bandingkan guys dividen Hexa ini dengan dividen dari PTBA dan juga UNTR. Jadi untuk tutup buku 2024 ini akan menjadi dividen Hexa di tahun depan ya, untuk tahun 2025. Di mana dari earning per share ya, estimasi EPS-nya itu sebesar Rp430 per saham, yang teman-teman juga bisa lihat bahwa estimasi EPS ini jauh lebih rendah dibandingkan EPS di tahun-tahun sebelumnya, yang di kisaran 900 sampai 1000-an guys ya per sahamnya. Untuk EPS di tahun 2024 kemungkinan akan sangat tertekan, yaitu sekitar Rp430 saja per sahamnya. Sedangkan untuk dividen payout ratio kita menggunakan DPR di tahun sebelumnya, yakni 70%, karena di beberapa tahun sebelumnya sempat 80 sampai 85%. Tapi ketika labanya tertekan, maka ada potensi DPR-nya bisa turun. Jadi kita gunakan 70% saja di sini. Dengan DPR 70%, maka untuk estimasi dividen yang bisa dibagikan oleh Hexa adalah Rp301 per saham dengan yield hanya 6%-an saja. Tadi teman-teman lihat ya bahwa dividen yield di tahun ini yaitu sebesar 13% dari tutup buku 2023 guys ya. Dividen 2024 itu sebesar 13,11% ya tadi kita lihat untuk di Excel memang dibulatkan guys. Nah, sedangkan untuk dividen yield, estimasi di tahun depan adalah 6% saja, yang berarti dari sisi EPS, laba bersih, dan juga dividen yield ada potensi berkurang lebih dari 50%. Ya di harga saat ini Rp5.450 per sahamnya. Nah, jadi menurut teman-teman, apakah Hexa ini masih menarik untuk dividen investing atau tidak? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Feel free ya untuk teman-teman berkomentar di kolom komentar dengan tetap menggunakan etika tentunya. Oke, jika kita bandingkan ya antara dividen dari saham-saham yang rutin bagi dividen dan biasa digunakan untuk metode dividen investing yang sudah kita hitung di sini ada PTBA, UNTR dan juga Hexa, maka jika kita bandingkan ternyata dividen dari UNTR ini, berpotensi jauh lebih besar guys ya, dari perhitungan dividen yield-nya akan jauh lebih besar dibandingkan dengan dividen yield dari Hexa. Dividen UNTR di kisaran 8 sampai 9%-an, sedangkan dividen yield Hexa hanya di 6%-an saja, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan kita bandingkan guys ya, memang secara bisnis UNTR ini cukup terdiversifikasi dibandingkan Hexa. Jadi ketika Hexa penjualan alat beratnya turun, maka tidak ada yang bisa mengcover lagi. Berbeda dengan UNTR ya, ketika ada satu lini bisnisnya yang turun, maka ada potensi di lini bisnis lain bisa mengalami peningkatan kinerja dan juga revenue seperti itu. Nah, sedangkan di sini kita melihat bahwa dividen yield yang bisa dibagikan oleh Hexa dengan DPR 75 sampai 100%, maka PTBA bisa memberikan dividen yield 10 sampai 13%-an, guys. So, jika kita lihat perbandingan ini ya, maka dividen yield dari PTBA jauh lebih besar dibandingkan dividen yield dari UNTR dan juga Hexa, seperti itu. Jadi menurut teman-teman, saham mana yang lebih menarik untuk dividen investing? Apakah ada saham lain yang lebih menarik? Boleh tulis di kolom komentar, guys ya. Jadi selanjutnya kita akan melihat ya dari sisi technical view terkait dengan Hexa, di mana pada tanggal 1 November 2024 lalu sempat turun ke area low di 5375 ya, ke 5300-an, tapi masih closing di 5.450 per sahamnya.
Dan kita lihat di hari Jumat lalu tanggal 1 November itu masih ada distribusi yang cukup besar ya, terutama dari NI, KZ, dan IT. Yang paling besar memang dari NI ya guys ya, 2,7 miliar untuk net sale-nya. Sedangkan di sini kita melihat ada CC, YP, dan juga AG yang melakukan akumulasi. Jadi overall jika kita lihat dari foreign-nya, itu memang masih ada akumulasi ya, sebesar 304, jutaan untuk net buy-nya. Tapi secara rata-rata, memang ini masih ada net sell ya guys ya, terutama dari NI tadi 2,7 miliar. So, masih ada big distribution di saham Hexa. Jadi, kalau menurut pandangan saya, meskipun Hexa ini sudah oversold ya, sudah jenuh jual, tapi menurut pandangan saya sih Hexa masih bisa lanjut turun lagi. Sehingga saya masih memilih untuk wait and see di saham Hexa. Yang pertama alasannya karena dividen yield-nya berpotensi turun 50% lebih, dan dari sisi harga saham juga kita lihat masih ada distribusi yang cukup besar. Jadi untuk Hexa kita akan coba tunggu di sekitar 5220 guys ya, atau di 5200-an. Dan jika Hexa turun di bawah 5200, maka lebih baik kita tunggu saja, kita wait and see dulu aja, karena tentunya ada saham lain yang jauh lebih menarik guys ya. Sejauh ini yang belum kita hitung adalah ITMG, BSSR, lalu ABMM gitu ya. Dan saham lainnya nanti akan kita perhitungkan juga guys ya dari sisi imbal hasil dividen yield-nya seperti itu. Dan tentunya teman-teman juga akan bisa ya melihat rangkuman yang saya buat di setiap videonya. Untuk level support selanjutnya, jika Hexa ini turun di bawah 5.200-an, maka level support selanjutnya adalah di sekitar 5.000-an guys ya. So, menurut saya sih lebih baik wait and see aja. Untuk teman-teman yang mungkin mau averaging down, kita tunggu dia di level bottomnya, dan kita tunggu dia sideways dan juga oversold. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar, dan juga jika teman-teman ingin request saham yang ingin dibahas, silahkan ya tuliskan di kolom komentar. Oke, saya ingatkan kembali lagi ya, untuk teman-teman yang ingin mendaftar di Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Dan menurut saya memang Stockbit itu menjadi aplikasi saham terbaik untuk investasi dan juga untuk trading. Oke guys, thank you for watching ya. Semoga bermanfaat. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.